Untuk langkah pertama, siapkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu ini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 sendok teh ragi instan. Sebelum memasukkan ragi, pastikan raginya masih aktif ya teman-teman. Ini saya gunakan ragi merek Fermipan. Setelah itu tambahkan 130 ml air. Untuk airnya saya gunakan air suhu ruang. Oke, ini kita aduk-aduk lagi. Setelah itu tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1/4 sendok teh garam. Dan ini tinggal kita aduk-aduk aja menggunakan spatula sampai tercampur rata. Tidak perlu menggunakan mixer ya teman-teman, dan juga tidak perlu diuleni. Nah, ini sudah tercampur rata. Untuk hasilnya memang sedikit lembek ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup. Kemudian kita istirahatkan adonan kurang lebih 1 jam. Ini saya diamkan selama 1 jam lebih ya teman-teman, karena di tempat saya tuh lagi hujan, jadi suhunya tuh dingin. Jadi untuk istirahatkan adonannya sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam lebih, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita pindahkan ke atas alas kerja, taburin sedikit tepung terigu. Kemudian kita kempiskan adonannya. Setelah itu kita bulatkan adonannya. Kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya bagi menjadi 10 bagian, kurang lebih beratnya sekitar 44 gram. Setelah itu ambil 1 bagian adonan, kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, kita rounding sampai permukaannya tuh mulus ya. Nah, setelah dibulatkan dan dirondingkan, kemudian siapkan juga biji wijen secukupnya untuk bagian toppingnya ya. Nah, kita ambil 1 adonan untuk bagian mulusnya di bagian bawah ya. Lalu kita lebar-lebarkan seperti ini. Untuk di bagian tengahnya usahakan tebal ya teman-teman, karena nanti kita akan beri isian. Nah, untuk isiannya di sini saya gunakan selai coklat. Untuk isiannya sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Nah, kita usahakan tutup rapat ya teman-teman, agar nanti si coklatnya tidak bocor. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Lanjut kita beri isian lagi. Lakukan hal yang sama seperti tadi sampai selesai ya teman-teman. Nah, kalau biji wijennya kurang bisa ditambahkan lagi seperti ini. Sambil sedikit ditekan-tekan ya, supaya biji wijennya menempel. Nah, setelah diisi semua, kita tutup lagi adonannya menggunakan serbet. Kita serahkan lagi sekitar 15 menit. Nah, sekitar 15 menit didiamkan, hasilnya seperti ini. Lanjut kita panggang. Untuk memanggang kali ini saya gunakan cetakan kue martabak mini atau kue lumpur ya teman-teman. Dan untuk alas bawahnya saya alasi dengan seng supaya matangnya merata. Jika cetakan sudah panas, kita masukkan adonannya satu persatu. Kita panggang untuk adonan yang pertama kali kita isi ya teman-teman. Setelah adonannya dimasukkan semua, lanjut kita panggang sekitar 10-15 menit sampai rotinya matang. Dan untuk apinya saya gunakan seperti ini ya.
Setelah rotinya matang, ini bagian atasnya mengembang ya teman-teman. Masya Allah hasilnya tuh gembul banget. Nah lanjut aja kita angkat rotinya. Lanjut kita panggang lagi untuk sisa adonannya ya. Nah ini dia roti panggang wijennya sudah jadi. Walaupun kita memanggangnya menggunakan teflon, tapi matangnya merata, matangnya sempurna. Roti ini tuh walaupun kita membuatnya tanpa mixer, tanpa ulen, tapi hasilnya lembut dan gembul banget. Wangi dari wijennya pokoknya enak banget, apalagi ditambah isian kayak gini. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 30 gram margarin yang sudah saya cairkan, lalu 2 butir kuning telur, dan untuk telurnya ini suhu ruang, lalu kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi yang digunakan masih aktif ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian masukkan 130 ml air suhu ruang. Karena saya mau bikin rasa pandan, saya masukkan beberapa tetes pasta pandan. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan. Setelah itu masukkan 250 gram tepung terigu atau setara 25 sendok makan. Lanjut kita aduk-aduk aja sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau misalkan teman-teman mau di mixer juga boleh ya. Nah setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tutup dan kita istirahatkan kurang lebih 1 jam atau sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya. Nah setelah 1 jam didiamkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kita pindahkan ke atas alas kerja, taburin sedikit tepung supaya tidak lengket. Kita kempiskan adonannya. Nah, adonan ini kita timbang ya teman-teman atau kita bagikan. Di sini saya bagi menjadi 10 bagian. Setelah dibagi menjadi 10 bagian, lalu ambil 1 bagian adonannya, kita bulat-bulatkan seperti ini. Lanjut kita rounding sampai permukaannya tuh mulus. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bulatkan dan roundingkan lagi adonannya sampai selesai ya. Setelah selesai dibulatkan semua, ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan tadi ya teman-teman. Nah untuk bagian yang mulusnya itu di bawah, kita pipihkan seperti ini. Usahakan bagian tengahnya tebal ya teman-teman, karena kita nanti bakal isi dengan isian. Nah untuk isiannya di sini saya gunakan potongan pisang dan selai coklat. Untuk isiannya ini bebas saja ya teman-teman. Kemudian jangan lupa ditutup rapat ya teman-teman supaya nanti coklatnya tidak bocor. Nah untuk bahan balurannya ini saya gunakan kelapa kering seperti ini. Untuk kelapa keringnya ini saya beli di toko kue ya teman-teman. Nah kita balurin aja seperti ini. Lanjut lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Setelah diisi semua, kemudian kita tutup lagi dan kita istirahatkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah cukup, rotinya sudah mengembang. Untuk memanggangnya kali ini saya pakai cetakan kue lumpur atau kue martabak mini. Nah untuk bagian bawahnya saya alasi dengan seng seperti ini ya teman-teman, supaya matang dan panasnya tuh merata.
Setelah cetakannya panas, langsung aja kita masukkan rotinya. Nah, lanjut kita panggang menggunakan api kecil. Kita panggang sekitar 10-15 menit atau sampai bagian bawahnya tuh kekuningan ya. Setelah 15 menit dipanggang, ini rotinya sudah mateng dan bagian bawahnya tuh sudah kekuningan. Lanjut aja kita angkat satu persatu. Dan panggang lagi untuk roti yang selanjutnya ya. Nah, ini dia roti pandan kelapa isi coklat pisangnya sudah jadi. Rotinya tuh gembul dan gemoy-gemoy banget ya teman-teman. Untuk teksturnya ini benar-benar lembut banget, dan lembutnya ini walaupun sudah dingin tetap ya teman-teman, tetap lembut. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget, wangi dari pisangnya dan wangi dari kelapanya. Pokoknya ini cocok banget buat dijadikan teman minum teh ataupun ngopi. Buat sarapan di pagi hari juga ini enak banget. Teman-teman wajib banget cobain juga ya.